Yes, prosper people, I grow, I glorify. Praise anointed people, I grow, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Amin. Sebelum duduk katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kembali saya membagikan firman tuntunan untuk gereja kita. Kita mau memahami tentang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu-waktunya Tuhan, ya, karah, di mana tidak ada waktu yang kebetulan, tetapi semuanya dalam rencana dan kendali Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti saya akan ajak saudara melihat suatu bagian dari cerita di Perjanjian Baru, ya, bagaimana Yesus sudah tahu sesuatu apa yang ada di depan, ya. Tuhan Yesus berada di masa depan kita. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 11 kita lihat, kita bisa baca sama-sama terjemahan TB, terjemahan EPYH dulu deh. EPYH dulu. Sudah? 1, 2, 3. Ada satu hal lain yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan, yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan, yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan, yang pandai tidak selalu kaya, dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Ya, saudara bisa perhatikan ini, bahwa ayat ini sudah sering kita baca, tetapi hari ini saya mau membawa kita untuk kembali mengingat kembali, memperdalam lagi pengertian kita, bahwa mengingatkan kembali bahwa segala sesuatu itu bukan bergantung pada apa yang ada pada kita, tapi bergantung pada apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Situ dikatakan yang bagian poin terakhir, ya, yang pandai tidak selalu kaya, dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Saudara tahu itu, saudara bisa lihat semuanya itu ada real nyata dalam kehidupan kita. Kita lihat juga banyak juga orang yang pandai tidak kaya tuh, kalau kita hitung secara harta, yang lulusan di bawah orang yang S1, S2, S-teler, S-kero, S-apa gitu, ya kan? Yang SMA mungkin lulus SMP, lulus SMA, tapi mereka lebih kaya daripada orang-orang yang mempunyai pendidikan lebih pandai. Kemudian ada orang yang berpengetahuan tidak selalu berhasil, dikatakan. Ada orang yang punya pengetahuan tapi tidak juga selalu berhasil dalam kehidupannya. Nah, tapi orang yang paling hebat dalam dunia ini adalah orang yang beruntung, Bapak Ibu. Ya, itu orang yang beruntung. Mereka adalah selalu beruntung dalam kehidupannya. Ya, pokoknya ikut aja, ada acara apa, ada door prize, mereka selalu dapat door prize. Pokoknya kupon apa aja, acara apa aja, mereka selalu dapat. Nah, itu orang yang beruntung. Kita lihat orang-orang seperti itu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu bagian yang harus kita pahami melampaui daripada semua apa yang saya sampaikan tadi, yaitu ada Tuhan di balik setiap waktu dan kesempatan yang kita alami dan jalani. Dan situ dikatakan semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Ya, artinya apa? Segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada tempatnya di mana Tuhan menyediakannya seperti apa yang memang Dia siapkan bagi kita. Seringkali saya sampaikan bahwa bisa saja Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita harapkan pada waktu itu, karena memang Tuhan tahu bahwa ketika itu kita di waktu itu diberikan, mungkin hal waktu itu adalah waktu yang dimana tidak tepat, karena itu bisa merusak hidup kita. Tetapi ketika Tuhan menyediakan pada tepat pada waktunya, itu akan justru akan memberkati hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam terjemahan TB, coba kita lihat terjemahan TB-nya. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua.
Nah, saya memfokuskan dalam terjemahan terjemahan TB kita tentang nasib. Ya, situ kita lihat bahwa sebetulnya kata nasib ini adalah satu kata yang nanti kita bisa lihat bagaimana terjemahan yang sesungguhnya dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya, ya. Tetapi kita lihat tadi dikatakan dalam terjemahan Yahya dikatakan adalah waktu dan tempat yang tepat. Amin. Nah, bagaimana seseorang bisa memiliki waktu dan nasib yang tepat? Bagaimana seseorang bisa memiliki waktu dan tempat yang tepat? Ya, mari kita lihat apa yang disingkapkan oleh terjemahan aslinya dalam bahasa Ibrani mengenai ayat ini. Kata Ibrani untuk waktu itu adalah et. Ya. Kata Ibrani untuk waktu itu adalah et, yang berarti adalah masa atau musim. Ya. Ada masanya, ada musimnya. Kadang-kadang kita mendengar beken masa ayum, lain musimnya, beken wayah ayum. Nah, wayah ayu. Nah, seperti itu kan? Memang itu terjadi. Ya Bapak Ibu. Kalau memang waktunya dan Tuhan memakai orang-orang, memang waktunya seperti itu datang, ya itu akan terjadi. Tetapi jangan khawatir bahwa semuanya ada dalam waktu dan kesempatan yang tepat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu, bahwa waktu dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah et, yang berarti masa atau musim. Kemudian dalam kata Ibrani untuk nasib yang dialami itu adalah pega karah. Ya, pega karah itu nasib yang dialami. Nah, jika digunakan bersamaan, keduanya itu menghadirkan gambaran tentang peristiwa yang tidak terjadi secara sembarangan, tetapi terjadi dengan tepat karena diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Jadi dikatakan nasib yang dialami itu artinya adalah dalam bahasa Ibrani adalah pega karah. Ya, karena itu berbicara tentang pega, itu bicara tentang doa. Nanti kita akan sampai di situ. Nah, jadi dari dua kata itu dikatakan ya, keduanya antara waktu dan nasib ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang sesuatu terjadi dengan tepat. Kalau tepat dia waktunya, maka tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Siapa yang bisa menggugat Tuhan? Tidak ada. Oke? Tuhan yang menentukan, menjadikan. Tapi ada satu pengalaman iman yang memang dialami seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nanti akan menyaksikan sesuatu tentang bagaimana seseorang yang hidup dengan suatu pengalaman iman yang luar biasa. Saya berdoa berharap Bapak Ibu kita bisa sampai pada titik-titik, saya juga berdoa untuk saya juga bisa sampai pada titik-titik di mana saya memiliki suatu iman yang di mana sesuatu yang kayaknya tidak kepikiran oleh orang lain. Tidak terpikir oleh banyak orang bagaimana hal itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Saudara bisa berpikir seperti ini. Contohnya, salah satu contoh saja. Ketika Yesus Kristus berjalan di atas air, kepikiran nggak bahwa kita juga ingin berjalan seperti itu? Nggak kepikiran kan? Kita udah mikir, nggak mungkin bisa jalan di atas air. Tapi ada orang yang berpikir seperti itu, namanya Petrus. Tuhan, kalau itu Engkau, buat aku berjalan seperti itu, ya kan? Buat aku sampai ke situ. Dan Tuhan buat. Oke? Nah, ini juga ada satu cerita di mana ada seseorang yang dalam suatu perjalanan dia mendaki gunung, kemudian ketika dia mendaki gunung dia terpeleset, dia jatuh ke bawah ke jurang gitu. Kemudian tapi dia tidak langsung jatuh, tapi dia tersangkut, dia berpegang kepada sebatang kayu. Dan di situ dia berseru dengan Tuhan, Tuhan, kalau Engkau ada, tolong aku supaya aku tidak mati. Ya, Tuhan, kalau Engkau ada, tolong aku supaya aku tidak mati. Nah, kemudian pada saat itu, ini berbicara tentang kepercayaan, berbicara tentang iman, sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara, sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Nah, kemudian ketika dia berdoa seperti itu, dia minta sama Tuhan, dia berseru, Tuhan tolong aku. Ini kayu sudah mau patah, sudah mau mau patah, sudah kayak semacam sudah tidak kuat lagi.
Tapi dia berseru tetapi kemudian setelah dia berdoa seperti itu dia mendengar suara audible. Audible, saudara tahu audible? Suara yang memang terdengar dengan telinga, jelas terdengar. Bukan hanya satu suara yang berbicara dalam hati, tapi dia bicara itu terdengar sesuatu yang tidak ada orang yang mungkin akan berbicara kepada dia seperti itu, tetapi dia mendengar suara itu. Lepaskan peganganmu, suara itu katakan. Oke. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Saudara pikir gimana? Apakah dia lepaskan tangannya? Atau dia tidak akan lepas tangannya? Halo? Hah? Kira-kira dia lepaskan apa tidak? Kalau itu terjadi pada saudara, saudara lepaskan atau tidak? Tidak. Betul? Itu yang terjadi. Ini betul tidak suara Tuhan? Jangan-jangan ada orang yang ngomong, jangan-jangan suara setan. Betul apa tidak? Ya kan? Pikiran kita mulai merangkai sebuah kemungkinan lain yang kita berpikir, ini bukan suara Tuhan. Ini bukan suara Tuhan. Jelas kan mengatakan, kalau Tuhan katakan, kalau kau percaya kepada aku, lepaskan tangan, lepaskan peganganmu. Ya, lo coba pikir, dia mau lepaskan, dia mau jatuh tetap aja, dia lepaskan juga jatuh, dia akan jatuh ke bawah. Tapi maksudnya dia tetap bertahan. Maksudnya gini, kalau dia bertahan dan itu patah, dia tetap jatuh ke bawah kan? Kalau dia lepaskan, dia tetap jatuh ke bawah. Tapi dia masih memiliki suatu pengharapan bisa bertahan di kayu itu, ada orang yang tolong dia. Mungkin dia pikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Patah dan jatuh. Dan dia apa yang terjadi? Mati. Saya tidak berbicara tentang apa, tapi saya berbicara tentang suatu pengalaman iman yang dimiliki oleh seseorang. Kadang-kadang kita diperhadapkan suatu pengalaman iman yang seperti itu, yang sepertinya pikiran kita mulai merangkai dalam suatu pemikiran bahwa ini benar nggak? Ini Tuhan nggak? Ini suara Tuhan apa enggak sih? Ini dari Tuhan apa tidak sih? Seperti itu. Nah, tetapi ada satu pengalaman orang yang memang mengalami suatu perjalanan iman yang tidak bisa diduga oleh manusia, dan dia bisa berpikir seperti itu, dia bisa beriman dan percaya seperti itu yang out the box. Seperti tadi saya contohkan Petrus, ya kan? Petrus mau berjalan, Tuhan katakan kalau engkau itu suruh aku berjalan, suruh aku ke situ. Betul apa tidak? Saya nggak akan berpikir, pikiran saya pun nggak akan berpikir seperti itu untuk saya mau keluar dari perahu dan jalan di atas air itu. Jelas ilmu gravitasi, hukum gravitasi, fisika, pelajaran fisika kita mengatakan kita pasti jatuh ke bawah, kita pasti tenggelam. Betul apa tidak? Nah, ini yang terjadi. Oke? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti saya akan cerita lagi, sampai lagi pada suatu cerita seseorang yang luar biasa. Nah, kemudian dalam berikutnya, sayangnya dikatakan, ya, tadi di mana? Sampai mana? Coba yang tadi. Ya, keduanya menghadirkan gambaran tentang peristiwa yang tidak terjadi secara sembarangan, tetapi terjadi dengan tepat karena diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Lanjut lagi. Sayangnya dalam terjemahan di Alkitab dipakai kata nasib, sehingga kesan yang didapat adalah kejadian yang timbul secara untung-untungan. Ya, timbul secara untung-untungan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang nasib, ya kayaknya ya nasib aja lah, sudah seperti ini. Ingat baik-baik, tidak ada nasib bagi orang Kristen. Nggak ada, jangan percaya dengan nasib. Bahkan engkau bisa mengubah sesuatu yang sepertinya ditetapkan bagi hidupmu, engkau bisa mengubahnya. Raja Hizkia terjadi pada dia. Sudah ditetapkan kematian bagi dia, tetapi karena dia berdoa kepada Tuhan, itu bisa mengubah apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah, itulah iman. Oke, itulah iman. Betul? Maksudnya begini, kita sebagai bapak, ketika kita menghukum anak kita, ketika anak kita bermohon dengan penuh permohonan, belas kasihan, bukan belas kasihan, meminta belas kasihan kepada kita, hati kita terenyuh, betul apa tidak? Ya kan? Akhirnya kita, ya udahlah, karena kita punya kasih. Betul? Kita bisa menolong, kita bisa melepaskan kasih dan menolong, memberikan apa yang dia seperti yang dia inginkan.
Please, saya minta ampun, saya minta maaf, saya janji begini. Oke, sip, saya akan berikan seperti itu. Oke, ada masa di mana Tuhan juga ingin menghukum bangsa Israel. Tetapi Musa berdiri di hadapan di hadapan Tuhan untuk membela bangsa itu. Dan Tuhan tidak jadi menghukum bangsa itu. Amin. Ada seorang ibu yang sangat percaya dengan Tuhan. Suatu masa di mana anaknya bertumbuh menjadi besar dan anaknya itu dia naik motor, ya, dan dalam suatu perjalanan naik motor itu dia mengalami sebuah kecelakaan, dan dia di mana dia terpental dari motornya dan dia jatuh kena pagar dan tubuhnya tertancap pagar. Dan itu sesuatu yang sangat, ini cerita nyata. Itu sesuatu yang sesuatu yang sangat menyedihkan dan menarik semua emosi dan perasaan. Bukan cuma orang tuanya, pasti juga kita, kalau dia adalah teman gereja, kita juga akan merasakan seperti itu. Semua orang pasti akan akan sangat berempati dan bersimpati, bahkan menangis sedih dengan melihat perasaan, dengan melihat peristiwa itu. Tetapi karena ibu ini adalah orang yang sangat beriman, anak itu dibawa ke rumah sakit, dibersihkan luka-lukanya, tidak sadarkan diri dalam keadaan koma. Dia bilang sama dokter, tolong, dia bilang, jangan sampai ada satu jarum suntik pun, atau pisau atau apapun yang menyentuh tubuh anak saya. Orang bingung kan? Bagaimana lagi? Ya sudah, orang tuanya yang minta, mamanya yang minta, ya udah biarkan aja. Mungkin dikasih infus, dan infus pun tidak bisa, karena dia bilang jangan ada jarum suntik apapun yang bisa masuk dalam tubuhnya. Yang mungkin diberikan obat saja atau bagaimana untuk bisa menangani anak ini. Dan dia hanya berdoa dengan Tuhan, dia percaya, dia katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Ya. Nah, setelah itu, setelah dia bilang sama dokter seperti itu, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya. Ini doanya ini yang sangat menggugah hati saya. Tuhan, aku berdoa, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Aku percaya Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Tetapi aku berdoa meminta agar anakku ini hidup dan tidak mati. Dan aku minta Tuhan agar Engkau setuju dengan aku. Ini yang menggugah hati saya. Doa yang seperti ini, dia minta supaya Tuhan setuju dengan dia. Aku berdoa, Tuhan, agar Engkau setuju dengan aku. Sepakat, maksudnya, bahwa aku minta anak ini supaya anak ini hidup dan tidak mati. Saudara tahu, 3 hari kemudian anak itu terbangun dari komanya. Dan setelah dia terbangun, ada kehidupan seperti itu, dan mulai akhirnya ditangani dengan baik, dan semuanya akhirnya anak itu sembuh dan hidup sampai hari ini. Ini suatu perjalanan iman. Kayak kita tuh menonton iman orang-orang yang begitu luar biasa, dahsyat, melalui kesaksian-kesaksian yang kita bisa dengar daripada pengalaman-pengalaman hidup seseorang. Nah, ini bicara tentang hal seperti itu. Tapi saya percaya hidup kita adalah bukan hanya berbicara tentang sakit, berbicara tentang luka, berbicara tentang apa, tapi juga berbicara tentang suatu perjalanan yang tidak hanya ada di situ. Amin. Ada kita hidup dalam berbicara tentang pekerjaan kita, tentang mengurus, menangani, menghandle dengan banyak hal, pekerjaan, dengan anak-anak, suami, istri, dan berbagai macam hal. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau engkau meletakkan harap dan percayamu kepada Tuhan untuk bisa menolong engkau, dan bahkan memberikan kepadamu satu iman sampai kau berdoa dengan cara seperti yang Tuhan taruh dalam hatimu, kau akan lihat peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi. Dan Tuhan bekerja dengan waktu dan tempat yang tepat. Amin. Jadi tadi di situ dikatakan bahwa kita tidak percaya nasib. Nasib itu sepertinya secara untung-untungan, ya. Untung-untungan ya, kalau hidup-hidup, kalau mati-mati, misalnya seperti itu. Atau kalau ditolong, kalau enggak. Nah, itu untung-untungan seperti itu. Tapi ini enggak. Ya, kita tidak bicara tentang seperti itu, tidak bicara tentang nasib yang dimana untung-untungan. Tapi kita berbicara tentang suatu hal yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, ya, bahwa Dia sediakan bagi kita seperti apa yang kita doakan, harapkan di waktu yang tepat. Nah, lanjut. Tapi jika kita pelajari jika kita pelajari akar kata pega tadi, ya, dalam Alkitab, yaitu di pega karah, ya.
Arti sebenarnya adalah bersyafaat atau berdoa. Itu pega. Ya, jadi pega karah, nasib yang dialami. Betul? Tadi dikatakan nasib dialami mereka. Nah, itu pega karah. Nah, kata pega itu berarti bersyafaat, berdoa. Oke. Kemudian karah berarti apa? Sering digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan peristiwa yang diatur oleh Tuhan, itu karah. Berdoa, bersyafaat, kemudian Tuhan mengatur seperti apa yang kita doakan. Betul? Amin? Ya kan? Nah, karah sering digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan peristiwa yang diatur oleh Tuhan. Jadi nasib lebih akurat diterjemahkan sebagai kesempatan atau peristiwa yang sudah didoakan dan diatur oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Maksud saya begini, kita mau belajar untuk mempercayai apa yang kita doakan, Tuhan jawab. Ya, kita mau belajar sampai titik di mana kita sangat mempercayai bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, Tuhan menjawabnya. Ya, biar kita berdoa sampai pada titik di mana kita bisa memahami bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjawab apa yang kita doakan. Ya. Nah, kemudian lanjutnya, saat ed dan pega karah digabungkan, ya, ed tadi waktu, pega karah tadi adalah nasib yang dialami, itu digabungkan, berarti peristiwa yang terjadi di waktu dan tempat yang tepat, atau berada di tempat dan saat yang tepat. Itu dia. Jadi saat pega karah dan ed digabungkan, sesuatu yang terjadi, berada, peristiwa yang terjadi di waktu dan tempat yang tepat, atau berada di tempat dan saat yang tepat. Kemudian melakukan hal-hal yang tepat sebagai hasil dari doa-doa yang dinaikkan. Jadi kita menaikkan doa ini, kita kan setiap hari kita kan berdoa sama Tuhan. Tuhan, doa begini. Dan kita meminta, berseru dengan Tuhan, Tuhan tolong. Kita tidak hanya berdoa, saya hari-hari ini tidak hanya berdoa buat saya, tapi saya juga berdoa buat banyak orang. Ya, berdoa buat banyak peristiwa, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa, terutama buat jemaat-jemaat, buat kita di jemaat. Ya. Karena ada beberapa jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Nah, saya berseru berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk meminta kepada Tuhan agar waktu, agar tempat yang tepat Tuhan menjadikannya seperti apa yang kita doakan dan harapkan. Amin. Sudah lihat, melakukan hal yang tepat sebagai hasil dari doa-doa yang dinaikkan. Jadi berhenti berdoa, berhenti beribadah, dan berhenti bergantung kepada Tuhan, ini adalah berkat. Jadi jangan berhenti, itu kata jangannya itu ketinggalan itu. Ya. Ya, tadi memang saya kirim awalnya itu kayak gitu kalimatnya. Tetapi saya kirim lagi yang kedua, saya edit itu kayaknya itu tercopy yang awalnya, belum yang saya edit di WA-nya itu. Jadi jangan berhenti berdoa, ya. Oke, diperbaiki aja, Bu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beribadah, dan jangan berhenti bergantung kepada Tuhan. Ya. Oke, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beribadah, jangan berhenti bergantung kepada Tuhan. Ini adalah berkat dari Bapa Surgawi kita yang menunjukkan ketergantungan kita pada perlindungannya bagi kita. Ingat, kita kembali mengingat, mereview kembali ingatan kita bahwa semakin kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, semakin kita sangat bergantung kepada Tuhan. Oke, itu perbedaannya. Kalau kita dalam dunia ini, seseorang anak semakin dia bertumbuh dewasa, semakin anak itu akan terlepas ketergantungan dari Tuhan. Betul nggak, Pen? Kalau anak itu bertumbuh dewasa, kita harus semakin melepaskan ketergantungan dari kita. Ya kan? Misalnya dia berak, masa kita harus cebok beraknya gitu kan? Ya kan? Masa kita harus suapin dia terus makan sampai tua? Ken, mau saya suapin makan? Oh, nggak mau, kata Ken. Ya kan? Masa dia harus lepas ketergantungannya dari orang tuanya. Tetapi dalam Tuhan sebaliknya, semakin kau bertumbuh dewasa dalam Tuhan, semakin engkau bergantung kepada Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan semakin kuat, Bapak Ibu. Nah, itu dia, itu yang namanya grace, kasih karunia.
Orang yang mengerti tentang kasih karunia adalah orang yang mengerti ketergantungannya kepada Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengerti tentang kasih karunia, dia akan selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pikir kekuatannya itu bisa menolong dia. Tetapi ternyata Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Yuk, kita mau lihat lagi cerita tentang di Alkitab bagaimana bahwa Tuhan hadir di waktu-waktu masa depan kita. Tadi saya katakan dalam Matius 17 ayat 26 sampai 27. Dari ayat 24. Matius pasal 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Bea itu apa? Bea itu pajak. Kayak pungutan gitu. Kayak rate kontribusi atau apa ya bahasanya? Ya seperti itu. Sudah paham maksudnya ya? Ini pemungut bea, penagih pajak datang kepada Rasul Petrus. Dia katakan, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" 1 dirham itu kalau dihitung Bapak Ibu hari ini itu 4.200 1 dirham. Berarti kalau 2 dirham sekitar 8.400. Sedikit saja. Tetapi mereka nggak punya uang. Petrus nggak punya uang. Saudara pernah cerita di Alkitab, baca di Alkitab, di mana Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi berdua untuk pergi ke kota-kota, jangan bawa bekal apapun, jangan bawa uang, ya masuk ke rumah-rumah orang dan kamu akan dipelihara dan diurus hidupmu, makanmu oleh jemaat-jemaat itu. Ya. Jadi anggaplah seperti itu apa yang terjadi. Mereka hanya berjalan dan mendapatkan berkat-berkat daripada orang-orang yang memberkati hidup mereka. Ya. Nah itu yang harus kita pahami. Nah, jadi nggak ada uang untuk bayar bea itu. Nah, yang nagih ini adalah pungutan untuk bait Allah. Pungutan untuk rumah. Kayak kita ini kan gereja ada kita sih sebutnya bukan pungutan, bukan bea, bukan pajak, bukan cukai gitu, bukan, tetapi kita sebutnya adalah persembahan. Sudah tidak tiap minggu bawa persembahan, sudah tiap bulan sudah mengembalikan persepuluhan ke dalam gereja. Ya, sudah tiap bulan berikan kolekte atau apa saja persembahan sudah berikan, sudah menabur apa yang menjadi bagian daripada panggilan menabur dari gereja ini dari depan. Saudara bisa dengar itu. Nah, kemudian ayat 25. Jawabnya ya, memang membayar. Jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Jadi waktu ditanya seperti itu, apa kalian nggak bayar? Terus Petrus bilang, ya memang membayar, kami bayar kok. Ya, ngomong gitu aja Petrus. Tapi dia juga bingung, ya kan? Dan ketika Petrus, maksudnya nggak ada duitnya. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Ya, dari siapa? Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Saudara lihat, Yesus tuh menanggapi pajak itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan pajak rumah ibadah tadi, tapi dia menanggapi dengan pajak raja-raja. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ya. Coba saudara lihat. Jawaban Simon apa? Ayat 26. Jawab Simon Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Jadi maksudnya raja-raja memungut pajak, memungut bea, cukai, ya, itu bukan daripada rakyatnya tapi daripada orang-orang asing. Ya, kita nggak tahu sistem yang mereka kerajaan sana gimana ya, sistem pengaturan hukum mereka nggak tahu. Tetapi yang kita lihat daripada cerita ini, Simon Petrus mengatakan dari orang asing. Jadi kalau begitu, maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Nah, seharusnya ya nggak usah bayar lah. Tapi kata Yesus lagi, supaya nggak jadi batu sandungan. Ayat 27. Ayat 27.
Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, nah ini yang saya katakan, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagi kamu juga. Oke, sudah lihat suatu peristiwa kejadian yang sangat menakjubkan. Kira-kira saudara pikir enggak bahwa apakah Tuhan Yesus siapkan ikan itu, dia tangkap ikan, dia taruh 4 dirham di situ, lalu Simon Petrus mancing? Enggak kan? Atau dia kasih GPS-nya, GPS supaya dia nanti jalan pas Simon Petrus, ini mancing, pokoknya diatur gitu. Enggak. Tidak ada dalam pengaturan Tuhan yang harus seperti itu, bahwa dia taruh ikannya, dia buat kayak semacam konten gitu untuk diatur semuanya. Konten kan seperti itu, diatur. Yang seringkali kita jadi korban-korban konten itu gitu kan. Kita pikir benar padahal itu sudah diatur. Nah, oke, ini satu peristiwa kejadian yang salah satu yang kita bisa lihat, Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita butuhkan, perhatikan Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus tahu di mana kita bisa mendapatkannya. Dalam cerita ini, apapun yang kita butuhkan, what do you need? Apa yang kau butuhkan? Apa perlukan? Kami seringkali menghadapi satu peristiwa keadaan yang dimana butuh sesuatu, tapi kayaknya belum ada secara cepat pada waktu itu. Tetapi satu bagian iman, saya percaya bahwa seperti yang tadi saya katakan, bahwa apapun yang kita butuhkan, Yesus tahu di mana kita bisa mendapatkannya, kapan waktunya, kapan saatnya kita akan mendapatkannya. Perasaan khawatir ada, tetapi karena kepercayaan kepada Tuhan lebih besar daripada rasa khawatir, maka rasa khawatir itu akan segera hilang dan lenyap. Kita percaya, ya Tuhan, saya percaya Engkau pasti menyediakan. Terjadi. Amin. Saya tahu kesaksian saya juga terjadi pada hidup saudara, sama. Amin. Dan dengar baik-baik ya. Di mana kita apapun yang kita butuhkan, Tuhan Yesus tahu di mana kita bisa mendapatkannya. Dan dari siapa kita bisa mendapatkannya. Oke? Di mana kita bisa mendapatkannya, kemudian dari siapa kita bisa mendapatkannya. Yesus dapat menempatkan kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Oke, dengar baik-baik. Dia tahu kapan waktunya, dia tahu di mana kita mendapatkannya, dia tahu dari siapa kita mendapatkannya, dan dia tahu kapan waktu yang tepat. Kayak kemarin contohnya, ini saya percaya banyak sekali orang-orang yang sangat bersyukur menunggu suatu ketidakjelasan kapan gaji ke-13 cair. Saudara yakin, percaya nggak bahwa banyak orang yang memang sangat membutuhkan uang itu pada waktu itu, dan itu plong masuk rekening tepat pada waktu. Yes Tuhan, terima kasih. Yakin nggak saudara? Yakin saya. Ya kan kita tunggu-tunggu kapan nih? Ini TPP juga nih. Kapan? Tapi saya percaya semuanya dipersiapkan, disimpan, dikumpulkan buat kita pada waktu yang tepat nanti. Dia masuk rekening saudara. Dan haleluya, itu dia. Saudara mengerti maksud saya ya? Amin. Nah, jadi seperti itu. Tuhan tahu kapan waktunya dan dari siapa kita mendapatkannya, dan Dia sediakan pada tempat dan waktu yang tepat. Ya, puji Tuhan, praise God, terima kasih, dan semuanya orang berdoa menyebutkan ucapan-ucapan bersyukur kepada Tuhan yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, saudara perhatikan, ketika Rasul Petrus ingin membawa pajak ke bait suci, ke rumah ibadah tadi, Yesus menyuruhnya untuk mengambilnya dari ikan pertama yang akan ditangkapnya di laut. Ya, tadi kita baca itu. Kemudian cerita yang kedua. Kemudian ketika Yesus membutuhkan seekor keledai untuk ditunggangi ke Yerusalem, Ia memberitahu 2 orang muridnya dari desa mana ia bisa mendapatkannya. Di dalam Matius pasal 21. Ya, ayat yang ke-1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage,
yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ya, jadi keledai itu bersama dengan anaknya, betul? Dia katakan, lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi keledai itu ibunya dan anaknya bawa kepada Yesus. Jadi ada 2. Dan jikalau ada orang menegur kamu, woi, ngapain kamu bawa keledai orang? Ya, katakanlah Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Dan ia akan segera mengembalikannya. Maksudnya Tuhan Yesus pinjam. Coba kalau sekarang di sini gitu, ya, maling, ya kan, maling. Tapi orang itu bisa membiarkan itu. Dan asiknya Bapak Ibu, dalam 3 cerita ini Yesus tuh mengutus muridnya. Dalam 3 cerita ini, yang pertama tadi dia itu Simon Petrus, yang sekarang kemudian dia menyuruh murid-muridnya, ya, menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi, tidak disebut namanya siapa di situ. Ya, biasanya tuh yang suka terkenal cerita-cerita itu adalah antara Andreas, antara Yakobus, antara Petrus, ya, atau Yohanes. Nah, gitu murid-muridnya yang memang terkenal dalam cerita di Alkitab yang banyak disebutkan. Nah, Tuhan Yesus juga tidak sedang merencanakan itu secara direncanakan sebelumnya bagaimana untuk mengatur itu kong kali kong seperti apa. Tidak. Dia memang sudah tahu aja akan apa yang terjadi. Dia hadir di masa depan mereka gitu. Untuk apa yang akan terjadi, disediakan bagi mereka, tidak hanya bagi Yesus tapi bagi mereka semuanya. Ada penyediaan Tuhan, di mana juga Tuhan mengatur semuanya dengan cara Tuhan, bukan sesuatu yang kayak diatur secara dengan sengaja seperti itu, tapi memang Tuhan mengatur dengan secara ilahi untuk semuanya itu bisa terjadi. Amin. Coba sudah perhatikan, ya kan? Dia katakan, dan jikalau ada orang menegur kamu atau nanya, kenapa kamu bawa keledai ini? Ini bukan punyamu. Siapa? Ya. Tapi Tuhan katakan, bilang aja bahwa Tuhan Yesus, Tuhan memerlukannya, dan bilang aja dia akan segera mengembalikannya. Seperti itu. Nah, saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus membutuhkan tempat, yang ketiga ceritanya, ketika Tuhan Yesus membutuhkan tempat untuk makan Paskah bersama murid-muridnya. Tuntunan hari ini, Bapak Ibu, saya membuat saya mengerti melihat suatu 3 peristiwa yang selama ini mungkin kita hanya baca baca terpisah-pisah. Tetapi suatu rangkaian cerita yang sama, di mana Tuhan memang menyediakan, mengajar kita untuk membuat bahwa Tuhan itu menyediakan sesuatu di depan kita untuk kebutuhan kita. Dia betul-betul hadir di masa depan kita untuk kebutuhan kita. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang karah, tentang waktu yang Tuhan, waktu yang tepat, kita bisa mengingat tentang cerita tentang perempuan Sunem. Tentang Nabi Elisa, bagaimana Tuhan juga mengutus Elisa untuk menolong perempuan ini. Kita juga bisa melihat cerita tentang Rut dan Boas. Ya kan? Tuhan memakai Boas untuk menolong kehidupan Rut dan mertuanya Naomi, untuk menolong mereka. Dan banyak cerita-cerita tentang karah di Alkitab ini. Dan salah 3 dari cerita itu, yaitu adalah 3 cerita ini, di mana Tuhan ada, waktunya Tuhan sediakan. Nah, kita lihat lagi, ketika Yesus membutuhkan tempat untuk makan Paskah bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan 2 orang muridnya instruksi khusus, ya, 2 dia instruksikan. Yang tadi juga 2, ini sekarang juga 2, ya. Instruksi khusus tentang siapa yang harus ditemui, siapa yang harus diikuti, dan apa yang harus dikatakan kepada tuan rumah yang telah menyediakan dan menyiapkan ruang atau tempat yang besar bagi mereka untuk malam perjamuan. Ceritanya dalam Markus 14, kita buka. Markus 14, ayat yang ke-13. Dari ayat 12.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Kembali lagi, dia suruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ini nggak tahu juga siapa 2 murid ini. Apakah Yohanes, apakah Petrus, apakah Andreas, apakah Yakobus? Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Makanya tadi saya katakan, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan siapa yang harus mereka temui, siapa yang harus mereka ikuti. Makanya ikutilah dia. Dan apa yang harus dikatakan kepada tuan rumah itu. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Oke? Dia katakan, di manakah ruangan itu? Coba saudara berpikir, apakah Yesus juga sudah ngomong sama orang tua rumah itu bahwa nanti akan ada muridku nanti datang ke situ? Enggak ada surat dulu, menyurati dulu kunjungan kepada siapa gitu kan? Ya nggak, Din? Surat dulu kunjungan ke kabupaten apa, lalu Dini diutus lagi untuk tim awal dulu. Apa namanya istilah kalian itu? Tim aju. Datang duluan ke sana sebelum bupatinya datang gitu. Ya. Jadi ada tim duluan yang datang ke sana untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya kan seperti itu. Enggak seperti itu. Tuhan ngomong aja, nanti akan ada terjadi. Dia sangat tahu setiap peristiwa itu. Dia akan sangat tahu siapa yang akan mereka datangin, yang akan mereka jumpai, dan apa yang harus mereka katakan, dan harus apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu itu semua. Dan dikatakan seperti ini, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Yesus juga dengan jelas mengajarkan apa yang harus mereka katakan. Sama dengan yang tadi tentang keledai. Yesus juga dengan jelas mengatakan apa yang harus kamu katakan. Dan juga yang ini juga sama. Yesus mengatakan, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Ayat 15. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Semuanya lengkap, tersedia. Ada rotinya, ada anggurnya, ada cawannya, ada apa. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Jadi semuanya dipersiapkan, semuanya lengkap, semua persediaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa lihat dari 3 cerita ini, di mana Yesus Kristus juga mengutus murid-muridnya untuk mereka datang dan melihat bagaimana Tuhan betul-betul telah mengatur segala sesuatunya dengan baik dan benar, tepat waktu yang tepat, waktu, tempat. Dia juga bahkan mengutus orang-orang yang tepat, memberikan kepada kita, kepada siapa kita harus berjumpa, bertemu. Dan bahkan kalau kita mengingat tentang cerita tentang Rut, bagaimana Tuhan bagaimana Boas menggambarkan tentang Tuhan Yesus, di mana menggambarkan Tuhan yang telah menyuruh para pegawai-pegawainya untuk sengaja menjatuhkan gandum bagi Rut. Amin. Supaya bisa memberkati mereka. Seperti itu Tuhan. Jadi saudara perhatikan, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu? Bahwa mengetahui bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi luar biasa? Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan perhatikan, dan apa yang kita perlukan. Bahkan kita bisa melangkah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus melangkah hadir di masa depan kita dan membuat persediaan untuk keberhasilan kita. Jadi Tuhan Yesus hadir di masa depan saudara. Jadi saya mau ngajak saudara untuk hari ini, yuk kita mau belajar. Memang hari ini kita bergumul, memikir nasib kita, begini, gini. Tapi yuk, ada satu bagian di mana memang kita percaya Tuhan hadir dalam setiap apa yang kita rencanakan dan doakan. Amin. Ya kita kerjakan sesuai dengan kapasitas kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir untuk menolong kita, untuk menjadikan semua itu terjadi seperti yang kita harapkan. Jadi saat Tuhan menaruh kepercayaan, ya, saat kita mulai berserah, saat kita menaruh kepercayaan kita, saat kita berserah
di dalam hati kita yang penuh dengan berserah kepada Tuhan, dengan hati kita yang penuh dengan kepercayaan, penuh dengan kasih, penuh dengan keyakinan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kedamaian akan terjadi, bahwa Tuhan akan menuntun kita. Amin. Bahwa Tuhan akan mengerjakannya bagi kita untuk melakukan apa yang benar di masa, di waktu, dan pegakarah tadi, di masa, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ini yang kita mau lihat. Amin. Mau kita lihat, mempercayai setiap peristiwa-peristiwa keadaan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Praise God. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sanggup dan Dia sungguh-sungguh ingin menenangkan hati kita, supaya kita tidak gelisah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saat kita mengetahui bahwa Tuhan sangat ingin menyediakan yang kita perlukan, dan Dia sanggup menyediakannya. Bahkan Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, sehingga kita bisa dapat menerima penyediaan Tuhan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan Yesus berkati. Amin.